Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Strategi Ki Juru Martani menghadapi penyerangan pasukan Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya beranggapan bahwa Panembahan Senopati yang bikin gara-gara duluan, sehingga jika diserang pun tidak salah, karena Mataram seolah telah berusaha merongrong wibawa Pajang. Karena dasar inilah ia tidak takut akan ramalan Sunan Giri. Ia lalu mengumpulkan seluruh kekuatan Pajang dari beberapa daerah, tercatat Banten, Tuban, dan Demak sudah mengirimkan seluruh pasukan untuk berkumpul di alun-alun kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya mengendarai seekor gajah bernama Kyai Liman. Di samping kiri dan kanan gajah tersebut 4 petinggi, yaitu Patih Mancanegara dari Pajang, Adipati Tuban, Adipati Demak, dan Adipati Banten, mengiringi Sultan Hadiwijaya untuk mengempur Mataram. Jelas sekali kekuatan Pajang beserta Tuban, Demak, dan Banten bukanlah lawan bagi Mataram. Walaupun seluruh prajurit Mataram ditambah Kedu dan Bagilan plus seluruh rakyat Mataram pun tetap saja kalah dalam hal kuantitas prajurit dan persenjataan. Namun sebelum seluruh prajurit Pajang berangkat, Telik Sandi Mataram sudah melaporkan seluruh kekuatan Pajang lengkap dan detail. Panembahan Senopati merundingkan dengan Jenderal Ki Juru Martani. Bagaimana menghadapi hal ini? Ya, lagi-lagi Ki Juru Martani yang turun tangan. Pasukan Pajang mendirikan perkemahan di wilayah Prambanan. Banyak tenda didirikan dan siapapun yang melihat pasti gentar karena tidak terhitung jumlah pasukan yang siap siaga untuk melakukan penyerangan. Ki Juru Martani pun memberi arahan strategi perang kepada Panembahan Senopati. Senopati, jangan sampai engkau turun tangan langsung melawan Kanjeng Sultan, sebab prajuritmu cuma sedikit, pasti akan luluh lantak melawan kekuatan Pajang. Marilah bersama-sama memohon kepada Allah agar Kanjeng Sultan menjadi gentar hatinya. Selanjutnya Ki Juru Martani pun berkata kepada Panembahan Senopati, sebagaimana janji Nyi Roro Kidul dari pantai selatan, yang akan siap sedia membantumu untuk melawan musuh-musuhmu, maka kau tagihlah janjinya. Aku akan menagih pula janji Ki Juru Taman dari Gunung Merapi, yang akan membantumu jika engkau mengalami kesulitan. Kemudian perintahkan seluruh prajuritmu untuk menyiapkan obor sebanyak mungkin. Jika memungkinkan, setiap orang lebih dari 2 obor untuk dinyalakan serentak nanti malam. Jadi peperangan ini adalah antara kekuatan Pajang, Tuban, Demak, dan Banten melawan Mataram, Kedu, dan Bagelan, ditambah dengan berbagai jin dan makhluk halus lainnya. Panembahan Senopati pun bersidakep. Ia menengadah ke atas dan konsentrasi memanggil Nyi Roro Kidul. Tidak lama kemudian muncullah hujan yang sangat lebat, geledek menyambar-nyambar, dan badai mengguncang cukup hebat. Pohon-pohon bertumbangan. Itulah tanda-tanda bala pasukan Nyi Roro Kidul yang berbentuk jin dan makhluk halus lainnya sudah siap sedia turun tangan lengkap dengan persenjataan perangnya. Bagaimana dengan Ki Juru Martani? Ia pun berkonsentrasi, dan yang terjadi cukup dahsyat. Gunung Merapi pun meletus, suaranya menggelegar, bebatuan dan debu dan lahar berhamburan. Bersamaan dengan itu, di Gunung Kidul, para pasukan Mataram pun menyalakan obor. Terlihat sekali nyala api yang begitu terang, seperti puluhan ribu pasukan siap untuk menyerang. Padahal
pasukan Mataram cuma 800 orang. Namun di tengah malam jumlah ini tidak terlihat. Yang terlihat cuma nyala obor, suara gemuruh gunung meletus, suara-suara gaib yang gemuruh membuat ciut nyali pasukan Pajang. Belum lagi ketika melihat nyala obor yang begitu banyak, membuat pasukan Pajang termasuk Sultan Hadiwijaya terkejut. Suasana bertambah mencekam dengan bunyi bendek Ki Bijak yang dipukul bertalu-talu. Prajurit Mataram pun berteriak-teriak dengan lantangnya, "Hai prajurit Pajang, majulah kalian semua, lawanlah kami prajurit-prajurit Mataram." Teriakan ini semakin membuat down semangat prajurit Pajang. Sultan Hadiwijaya pun bertanya kepada Patih Mancanegara, "Sebegitu banyakkah prajurit Mataram? Jika di garis depan sudah segini banyak, apalagi di garis belakang, pasti lebih banyak lagi." Patih Mancanegara pun berkata, "Ampun Kanjeng Sultan, hamba pun tidak menyangka begitu banyak prajurit Mataram. Selama ini ternyata Panembahan Senopati telah banyak merekrut prajurit." Tak lama kemudian, semakin lama Gunung Merapi meletus, mulai membawa korban. Perkampungan kemah prajurit Pajang mulai kocar-kacir. Beberapa tewas mengingat bumi membelah. Celaka Kyai Sopu Jagad, nama lain Ki Jurutaman, membela Mataram. "Kita tidak akan mungkin menang melawan Mataram," kata seorang tamtama prajurit Pajang. Ucapan ini semakin membuat lemas semangat para prajurit Pajang lainnya. Ucapan ini seperti bergema menyebar di antara prajurit Pajang. Beberapa prajurit Pajang pun selain tewas karena amukan Gunung Merapi, ada pula yang tewas dengan cara yang aneh. Suara-suara gemuruh gunung meletus, teriakan jerit pasukan Pajang yang memilukan, suara-suara gaib, ditambah teriakan-teriakan pasukan Mataram dan bendek Ki Bijak. Demikian strategi Ki Jurumartani dalam menghadapi gempuran pasukan Sultan Hadiwijaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.